Pemirsa, setelah lebih dari 2 dekade mangkrak, 109 tiang monorel di kawasan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan akhirnya mulai dibongkar. Lantas bagaimana tata kelola aset dan rencana besar di balik pembongkaran? Berikut informasi reporter TV One, Kesia Butar-Butar dan juru kamera Ahmad Zainal. Lebih dari 20 tahun, pemandangan tiang-tiang monorel di sepanjang Jalan Rasuna Said ini menjadi saksi bisu sebuah kegagalan ambisi transportasi di Jakarta. Proyek monorel yang digadang-gadang sejak tahun 2004 ini kini telah mencapai titik akhirnya pada 14 Januari 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai pembongkaran tiang-tiang monorel yang mangkrak di sepanjang Jalan Rasuna Said. Saya Kesia Butar-Butar dan juru kamera Ahmad Zainal akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembersihan tiang-tiang ini dan akan jadi apa kawasan Kuningan ini setelah tiang-tiang ini hilang sesaat lagi untuk Anda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai pembongkaran 109 tiang monorel yang mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Tepatnya di sekitar stasiun LRT Setiabudi sisi timur pada Rabu 14 Januari 2026. Tujuan pembongkaran ini adalah untuk mengurangi kemacetan di kawasan Kuningan dan sekitarnya, serta meningkatkan estetika kota. Pembongkaran ditargetkan akan selesai pada September 2026 dan membutuhkan anggaran sebesar 254 juta rupiah. Saudara-saudara sekalian, untuk biaya pembongkarannya sendiri sebenarnya 254 juta. Kemudian untuk penataan secara keseluruhan, nanti ada jalan, ada selokan, ada taman, kemudian ada pedestrian, diperkirakan 102 miliar rupiah. Sehingga sekaligus saya ingin meluruskan bahwa yang 100 miliar itu bukan motongnya hanya 254 juta rupiah. Ada 109 tiang monorel sampai dengan ujung Jalan Rasuna Said, semuanya akan ditata rapi. Pembongkaran tiang monorel dilakukan secara bertahap dan dikerjakan pada malam hari, mulai pukul 23.00 hingga 05.00 waktu Indonesia Barat. Skema ini dipilih agar pekerjaan tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said yang dikenal padat. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan tidak ada penutupan jalan selama pekerjaan berlangsung. Sementara itu, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Jakarta, Justinus Prastowo menjelaskan, pembongkaran tiang monorel hanya satu bagian dari penataan kawasan secara menyeluruh. Selain pembongkaran, penataan juga mencakup jalan dan trotoar agar berfungsi optimal dari sisi keselamatan, keamanan, serta estetika kota. Penataan kawasan Rasuna Said di Kuningan memiliki dimensi estetis dan strategis. Estetis karena dalam rangka untuk menata kota secara keseluruhan agar semakin punya fungsi dan daya dukung untuk aktivitas warga Jakarta. Dan strategis karena kita tahu di kawasan Kuningan ini ada setidaknya 11 kantor kedutaan besar, dan juga strategis karena merupakan pusat ekonomi, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyelesaian. Dan untuk mendukung penataan tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran 100 miliar rupiah dari APBD tahun 2026. Tiang ini dilakukan secara hati-hati dengan anggaran 254 juta untuk 109 tiang, artinya sekitar 2,3 juta per tiang. Total anggaran untuk penataan kawasan adalah 100 miliar yang nantinya akan digunakan untuk pertama, memperbaiki geometri jalan. Jalan akan dibangun secara lebih simetris, lebih geometris, dan lebih luas.
Lalu penataan kawasan pedestrian agar lebih nyaman dan aman bagi para pejalan kaki. Lalu taman yang juga diperbaiki, termasuk halte dan penataan tiang-tiang lampu, termasuk dukungan untuk transportasi publik, karena di sana ada halte LRT, Transjakarta, dan lain-lain. Meski pembongkaran dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, aset milik PT Adikarya tetap akan disimpan di tempat yang aman sebagai bentuk penghormatan terhadap hak perusahaan. Kami juga berkoordinasi dengan PT Adikarya sebagai pemilik tiang-tiang ini untuk memberikan penjelasan bahwa tujuan dari pembongkaran adalah untuk penataan karena lahan ini milik Pemprov DKI. Adikarya bisa memahami meskipun ini aset mereka, kami juga menghormati, maka setelah dibongkar, kami akan simpan ke tiang-tiang tersebut agar dapat tetap aman sebagai aset Adikarya sampai dengan nanti itu diputuskan untuk dihapus dari pembukuan mereka. Hingga Jumat 16 Januari 2026, 2 tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said telah dibongkar. Satu tiang berada di ujung jalan dari arah Menteng menuju Pancoran, sementara satu lainnya tepat di halte Transjakarta Setiabudi. Saya melihat bekas beton tiang ditutup lakban kuning hitam dan diberi barier beton di atasnya. Pemirsa, beginilah kondisi terkini di sepanjang Jalan Rasuna Said setelah dilakukannya pembongkaran tiang-tiang mangkrak di sepanjang jalan ini. Jika sebelumnya di tempat saya mengabarkan saat ini, tempat saya berdiri terdapat sebuah beton yang berlumut dan kusam, kini pemandangannya berubah drastis. Bisa Anda lihat di tengah median jalan ini terasa lebih lapang, tidak ada lagi struktur beton yang menghalangi pemandangan dan juga mempersempit ruang jalan. Ini adalah salah satu tiang monorel yang mangkrak di Jalan Rasuna Said yang sudah dibongkar sejak tanggal 14 Januari kemarin. Bisa Anda lihat pemirsa bahwa tiang dan beton-beton yang ada di sini sudah dikelilingi dan dipasang lakban berwarna kuning dan hitam, dan juga di sekelilingnya terdapat beton berwarna putih dan kuning dengan logo pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu masih ada tiang-tiang monorel lainnya yang akan dilakukan pembongkaran juga secara bertahap. Harapan baru kini tumbuh di benak para pejuang jalan Jakarta. Setelah puluhan tahun terbiasa hidup berdampingan dengan proyek mangkrak, warga mengaku senang melihat kawasan HR Rasuna Said akhirnya dibenahi. DKI dilebarin aja jalanan jadi biar lenggang gitu, agak lebar gitu, nggak usah pakai ini taman-taman gitu sih kalau bisa. Kalau nggak bisa ya kayak gini aja buat penghijauan. Kalau menurut saya mah mendingan buat pelebaran jalan aja dibandingin hanya buat taman seperti itu, manfaatnya juga agak nggak kurang lah gitu. Dibanding harus mendingan jadi pelebaran jalan aja. Pembongkaran tiang-tiang monorel di koridor Rasuna Said menandai dimulainya babak baru penataan tata ruang Jakarta. Dengan lahan yang sudah kembali lapang, fokus pemerintah Provinsi DKI Jakarta selanjutnya adalah mengembalikan fungsi lahan yang dimulai dari pelebaran jalan hingga optimalisasi trotoar bagi pengguna jalan. Tentu kita berharap pembongkaran tiang-tiang ini memberikan momentum bagi Jakarta untuk menghadirkan infrastruktur yang lebih fungsional dan terintegrasi. Akankah penataan kawasan pusat bisnis ini benar-benar memberikan kenyamanan maksimal bagi mobilitas warga Jakarta? Kita tunggu saja.